Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau random reading ya, mau tentang apa? Ini berbicara tentang apa? Tentang cinta tentu saja. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu, so please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku, oke? What it's all about ya, kita lihat dulu. Ini Bunda pakai kartu Lenormand dulu. Aduh, belum kartunya udah begini. Ini menggambarkan situasi kamu sama dia yang kayak kabut gitu ya. Ada sebuah misteri atau ada sebuah ketidakjelasan gitu di antara kamu dan dia. Entah mungkin dia menghilang tanpa bilang-bilang. Wah, kayaknya bagus jadi judul ya. Yang dia menghilang tanpa bilang-bilang. Atau memang ada sesuatu gitu yang dia sembunyikan atau apa ya. Tapi yang jelas ada kabut. Ya biasa kabut-kabut itu namanya unclear vision atau penglihatan yang tidak jelas gitu ya. Well, kesayangan. Iya namanya unclear vision ya. Ada kebingungan di sini, ada kesedihan di sini. Dan ini adalah tentang seseorang, Bunda nggak tahu ya belakangan ini kenapa sering banget readingan Bunda itu membaca. Ini ada hubungannya dengan past life kamu sama dia, ya ini. Keluar lagi, jadi I don't know, ya it just came up gitu loh, itu keluar begitu saja ya. Tentang seseorang ini, melibatkan seorang pria yang berambut hitam. Ya berarti ada kemungkinan kali ini readingan yang ditangkap adalah untuk perempuan. Ya, kita lihat dulu story-nya, story masa lalu. Bunda mau lihat dulu ya. Story masa lalunya bagaimana sih? Apakah ada kemiripan dengan yang sekarang, dengan apa yang kamu alamin ya? Ini lagi sering keluar ya, tipikal readingan seperti ini yang merujuk pada past life-nya itu apa gitu loh. Lagi sering banget keluar. Jadi ya, ya mau nggak mau ya Bunda mesti baca ya. Padahal ini susah, males ya. Ngebaca past life itu males Bunda, karena mesti menggabung-gabungkan, terus kemudian nanti nyari lagi. Bunda mesti tahu ini zamannya kapan atau apa. Itu sangat riwah, you know. Sangat riwah membaca past life. Karena ya itu zaman-zaman kapan, zaman-zamannya bahkan Bunda sendiri juga belum lahir gitu ya. Oke, Bunda mau tarik dulu energi dia dan kamu di kehidupan masa lalu. Keterkaitannya apa? Karena kamu dan dia itu dipertemukan di kehidupan saat ini tentu saja untuk menyambung PR masing-masing, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Oke, ini kartunya bundar gini susah emang ya kalau mau shuffle atau mau ngocok ya. Oke, energi dia. Energi kamu. Wow. Sebentar ya. Bunda butuh waktu untuk menganalisa terlebih dahulu ya. Wow. Ini kayaknya zaman-zaman yang di Eropa yang masih apa ya? Zaman-zaman betul, ini Eropa. Ya.
Ini betul sekali ya, benar, confirm ini kalian dari Eropa. Ya. Zaman-zaman di Eropa, kalau Bunda lihat ini nggak tahu ya zaman apa ya, zaman yang waktu itu itu loh yang waktu itu yang kalau ada orang dikira penyihir akan langsung dikejar-kejar. Nah, itu sekitar tahun berapa I don't know, Bunda nggak tahu, tapi ada zaman seperti itu di Eropa ya. Zaman-zaman Dark Ages gitu ya. Dan itu masa-masa ada perang ya, ada perang gitu di Eropa. Masih zaman-zamannya masih saling berperang begitu ya. Berarti ini udah lama ya, kamu ketemu sama dia itu udah lama ya, oke? Dan siapakah dia? Dia adalah seorang pria ya. Pria yang lebih tua. Jadi dia adalah seorang pria yang maksudnya lebih tua dari kamu gitu ya. Dan siapakah kamu? Oh, ini hubungannya atasan bawahan ya? Dia atasan kamu, kamu bawahan dia. Oke, jadi bukan hubungan cinta. Coba ya, Bunda lihat dulu. Oke. Mhm. Dia pada masa itu dia sudah mengalami apa ya? Masa kecilnya dia sudah adalah sebuah masa kecil yang tragis. Masa kecilnya dia di masa lalu. Dia mengalami physical abuse. Jadi physical abuse itu misalnya kayak KDRT gitu ya. Tapi bukan KDRT kan rumah tangga ya. Ini bukan. Ini oleh orang tuanya dia udah disiksa. Terus kemudian juga mengalami sexual abuse. Ada memang orang yang mohon maaf ya, zaman itu tuh yang namanya mohon maaf sekali lagi. Zaman itu yang namanya mohon maaf yang kayak ini Bunda mungkin ada follower Bunda atau subscriber Bunda yang LGBT, it's okay, Bunda tidak sedang mengarah ke sana. Tapi ini jadi zaman dulu tuh sudah ada gitu yang namanya LGBT dan ini dia mengalami sexual abuse, artinya iya dia mengalami pelecehan seksual oleh sama-sama laki-laki gitu ya, dianya. Lokasi di Eropa. Terus kemudian, Bunda mau lihat. Oke. Iya, ini zaman-zaman masih ini ya, zaman-zaman masih marak yang orang kalau misalnya dianggap penyihir. Sementara kamu, siapa? Kamu adalah, mohon maaf gitu, seseorang yang lahir dari keluarga tidak mampu pada saat itu. Di Eropa itu ya, lahir dari keluarga yang memang tidak mampu, terus kemudian ketika besar, kamu kerja ya sama orang ini? Sama sama kalau sekarang memang, dia adalah pasangan atau kekasih kamu, tapi dulu kalian hubungannya bukan kekasih, hubungannya adalah kayak, mohon maaf, tuan sama, pekerjanya gitu ya, hubungannya seperti itu. Dan kamu lahir dari keluarga yang tidak mampu, terus kemudian ketika besar, kamu bekerja di tempat dia ya. Jadi dia itu adalah ndoro atau majikan, seperti itu. Majikan. Terus kamu adalah orang yang pada zaman itu tuh kamu benar-benar dipandang sebelah oleh orang, bahkan kamu ketika kamu suka sama seorang, eee, ketika kamu suka atau sayang sama seseorang tuh kamu tuh dicuekin gitu ya, nggak dianggap. Sedih lah hidupnya ya, sedih gitu hidupnya. Nah, lalu suatu saat dan ketika kamu pindah ke rumah dia atau ketika kamu bekerja kepada dia, kamu melihat yang namanya kemewahan demi kemewahan gitu. Kemewahan-kemewahan yang tidak pernah kamu dapat, nggak pernah kamu lihat. Dan sayangnya yang terjadi pada waktu itu adalah kamu jadi kayak semacam tamak ya. Tamak adalah kamu, mohon maaf gitu, di masa-masa itu kamu coba ngumpetin misalnya kayak garpu perak, sendok perak. Zaman dulu tuh bisa dijual loh ya, garpu perak, sendok perak gitu. Kamu umpetin, kamu bisa jual. Nah, itu yang dilakukan. Terus kemudian, singkat cerita, si tuan kamu ini, majikan kamu ini, dia menjalani praktek-praktek okultisme. Okultisme itu yang sihir, kayak semacam itu ya. Menjalani kayak semacam itu, praktek-praktek, ya kayak gitulah. Menjalani praktek-praktek sihir, praktek-praktek apa, praktek-praktek ini itu ya. Praktek-praktek ini itu. Nah, pada zaman itu yang namanya penyihir itu dianggap adalah perwakilan setan ya. Ini kayaknya zaman-zaman
apa yang pas waktu itu Katolik Roma itu begitu menguasai di Eropa, ada ya zaman itu ya. Dan seseorang yang ditengarai atau diduga sebagai seorang penyihir itu biasanya akan dikejar, ya. Oke, lalu apa yang terjadi gitu ya? Yang terjadi, lalu kemudian orang-orang mengejar ya. Orang-orang mulai curiga ada apa, ada ini, ada itu gitu ya, mulai mengejar. Nah, karena kamu ya pada waktu itu kamu adalah seseorang yang bekerja pada si tuan kamu atau majikan kamu ini. Dulu itu orang-orang yang matanya hijau, nah inilah ya, kebodohan pada zaman dulu itu, orang-orang matanya hijau itu dipikir adalah penyihir. Nah, karena mereka menggerebek rumah majikan kamu, mereka ketemu sama kamu. Dan ketika melihat kamu, ngelihat dong gitu, mata kamu tuh hijau gitu ya. Ngelihat mata kamu hijau, kamu pun dikira penyihir ya, dikira juga ikut menjalankan praktek penyihir, padahal enggak gitu loh. Tapi ya zaman itu namanya juga zaman kegelapan, zaman kebodohan ya. Orang seenak sendiri dan akhirnya siapa? Kamu yang diseret dan kemudian, menjalani hukuman ya, dibunuh gitu ya, pada zaman itu. Oke, wait. Sementara majikan kamu justru berhasil lolos. Majikan kamu berhasil lolos, lalu bla bla bla, dia, eee eee, apa, bergabung gitu dalam pasukan ya, dalam, tentara pada waktu itu. Matinya mati di perang ya, matinya di tengah-tengah pada saat berperang. Iya, jadi seperti itu. Nah, akibatnya apa? Ada satu kemarahan besar ya dari kamu ada satu kemarahan besar, ada luka yang begitu besar karena tentu saja karena majikan ini ya. Kamu begitu marah, kamu merasa kayak, "Aku tuh nggak salah gitu loh, kenapa dibeginiin?" Kamu merasa kayak menjadi tumbal untuk majikan kamu. Jadi ada sebuah janji, janjinya itu sebetulnya janji dari kamu ya, bahwa nanti next life kamu akan cari dia untuk balas dendam, gitu ya. Kamu akan cari dia untuk balas dendam, oke? Tapi di kehidupan sekarang kejadiannya bisa berbeda. Di kehidupan sekarang mungkin dia yang, karena sama ya, perilakunya sama, dia dulu juga meninggalkan kamu ya, dia dulu juga, apa ya, dia juga ngorbanin kamu gitu loh dulu. Nah sama ya, sekarang juga ya. Karena Bunda bisa lihat di sini ada beberapa dari kamu tuh yang memiliki keterlibatan finansial. Entah kamu support dia financially atau bagaimana, ya. Jadi ada di situ. Oke, so be careful. Ya, mungkin, tanda-tandanya adalah beberapa dari kamu tuh menyukai teh, terus kemudian kamu suka makanan-makanan yang western. Wes untuk apa sih kayak jus, steak, kayak gitu-gitu, kamu nggak suka nasi, tanpa alasan ya. Iya, jadi itu tanda-tanda bahwa kamu memang punya koneksi seperti ini di masa lalu gitu. Dan ya akibat dari dia yang sekarang menjadi pasangan kamu, mungkin dia nge-ghosting atau gimana, kamu so marah banget ya, full of rage, bener-bener ya penuh kemarahan, kamu pengen dia kena karma dan segala macam ya. Oke, ini adalah situasinya. Bunda mau tarik dulu dengan siapa kamu dealing ya, dengan siapa kamu berhubungan. Wah, kalau nyeritain tentang past life, tentang masa lalu tuh asik ya. Bunda sampai ini loh, sampai haus. Dan capek, nyarinya tuh capek loh. Nyari begini capek sayangku. Karena harus menghubung-hubungkan ya. Intuisinya mesti main, menghubung-hubungkan. Bunda mau lihat dengan siapa kamu terkoneksi. Ada Seven of Pentacles di sini. Ada Three of Cups. Wow. I can see. Ada Two of Pentacles. Ada Knight of Swords. Oke. Dan terakhir ada Six of Pentacles. Oke. Ada 9 zodiak ya di sini, kamu dealing dengan di sini yang ditangkap adalah energi Capricorn, Taurus, Virgo, kemudian di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, dan kemudian ada Gemini, Libra, Gemini, Gemini, oke ada Gemini, Libra, Aquarius ya, jadi ada 9 zodiak dan Bunda mau tarik untuk inisialnya ya, wait.
Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Di sini ada G gajah. Oh, oke, banyak ini yang ditangkap ya. G gajah, K kilo, Z Zulu, S susu. Kemudian ada D delta, ada L Lucinta Luna, ada M mama, dan ada O Oscar. Kemudian ada T Tango, ada E Romeo, ada I India, ada H Hotel. Kemudian ada E Echo, ada Y Yankee, ada U Ultra, ada C Cicak, dan ada P Papa. Oke, ada 17 initial dan ada 9 zodiak di sini yang dealing dengan kamu. Apakah orang yang kamu maksud itu ada tertangkap? Oke. Ini adalah situasi third party ya ternyata. Di sini ada Three of Cups. Situasi third party. Berarti memang dia sudah memiliki seseorang yang lain. Entah seseorang yang lain itu adalah kamu ditinggalin and then dia punya yang baru. Atau dia memang sudah punya pasangan sah sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini situasi third party. Cinta segitiga. Ya, di sini ada keterlibatan finansial. Ya, entah kamu, entah dia adalah seorang pekerja keras gitu ya. Tapi sekalipun memang pekerja keras, tapi senantiasa aja ada kayak semacam situasi keuangan yang sulit gitu ya. Dia adalah seseorang yang pintar. Dia adalah seseorang yang pintar, tapi Bunda bisa lihat dia ini kebalikan ya. Kamu yang support dia financially. Dia tidak support kamu, tapi kamu yang support dia. Jadi kebalikan gitu. Bukan dia yang support kamu, tapi kamu yang support dia secara finansial. Wow. Oke, aduh, kan kena. Bunda mau cek dulu ya, apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu. Oke, ini kartunya segede karpet. Jadi susah ngocoknya. Padahal ini kartu bikinan Bunda sendiri ya. Bikin sendiri, ngomel-ngomel sendiri. Manusia emang kagak ada puasnya. We gonna see. Kita akan lihat apa yang dirasakan tentang kamu. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Sebenarnya dia pengen menikahi kamu. Sebenarnya dia pengen menikahi kamu. Karena memang dia cinta ya, memang dia sayang sebetulnya sama kamu. Dia sayang sama kamu. Namun saat ini dia memilih untuk menjauh dari kamu karena tidak ingin menyakiti kamu lebih parah lagi. Ya, ada alasan kenapa dia menjauhi kamu. Tapi sekalipun begitu, kamu senantiasa melekat dalam ingatannya, seperti tidak terelakkan. Energi kamu tuh kata dia kayak magnet. Kamu adalah kelemahannya sebenarnya, karena kalau misalnya dia bersama kamu tuh hatinya meleleh. Tapi ini dia ada niat ya, ada niat untuk bersatu dengan kamu. Oke. Ada niat ternyata untuk bersatu dengan kamu. Kenapa seperti itu? Jadi begini, terkait dengan kehidupan di masa lalu, itu dia mau bayar karma. Iya, dianya yang mau bayar karma ke kamu ya. Ya, sekalipun mungkin memang saat ini kondisinya adalah dia lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Ya, kan namanya kayak gitu lari ya, dia lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Tapi, di dalam nggak tahu ya, pikiran bawah sadarnya atau bagaimana, di dalam sebuah kesadarannya adalah dia punya kesadaran untuk membayar karma kepada kamu ya. Jadi, di bawah pikiran lapisan pikiran bawah sadarnya itu dia mau kembali kepada kamu dan menikahi kamu ya. Itu yang dalam pikirannya dia ada kesadaran untuk membayar karma. Tapi kita lihat beneran nggak nanti dia beneran akan menikahi kamu atau tidak, atau ya udah menggantung karena gini ya.
Kehidupan itu sebetulnya kita semuanya adalah pilihan kok ya. Kamu mau memilih untuk menggenapi karma, menyelesaikan karma atau enggak gitu loh. Itu semua adalah pilihan. Oke. Endingnya nanti bagaimana? I'm so sorry guys. Ya gimana ya? Bunda kadang serba salah, maunya si endingnya happy. Tapi ya endingnya kayak begini gitu. Kartunya begini kan nggak mungkin ya Bunda sulap jadi iya gitu. Kartunya. This is the card guys. Kartunya guys. Kalau mau marah marahin kartunya. Karena kadang-kadang ada yang marah. Bunda kok lama kok apa ya kartunya bilang gitu mau gimana gitu ya. I'm so sorry. Ya. Dan sekalipun memang sebetulnya dia punya niat untuk menikahi kamu, dia punya niat untuk kembali dan menikahi kamu. Tapi memang dasar kayaknya orangnya ya, orang ini memang punya habit atau punya sikap yang tidak terpuji. Jadi misalnya dia datang lagi ke kamu, ya dia akan pergi lagi. Memang seperti itu. Ya it's okay gitu loh. Nanti akan ketemu lagi di kehidupan selanjutnya untuk dia masih akan membayar karma karena dia belum bayar ya. Ya semesta kadang gitu. Kalau misalnya memang kamu masih berutang ya dia akan dipertemukan terus gitu. Dianya ya dengan dia. Ya I'm so sorry guys ya. Eh hasil kartunya bilang begini nih gitu. Bilang bahwa sekalipun dia datang, oh dia bakalan pergi lagi kok gitu ya. What for? Ya jadinya ngapain gitu ditungguin ya. So, lanjutkan kehidupan tanpa dia ya guys. It's okay, nggak apa-apa. Memang kadang-kadang ada kisah-kisah yang seperti ini ya. Tidak semua dalam kehidupan itu sesuai dengan kemauan kita. So, it's okay darling. Bunda mau tarik satu nasihat buat kamu. Bunda mau tarik satu nasihat buat kamu. Satu nasihat buat kamu yang sedang berada dalam kondisi seperti ini. Ora popo ya guys, ora popo ya. Divine flow. Iya, oke sayangku. Ya gimana ya? Belajar untuk mengalir ya, divine flow, aliran-aliran semesta yang memang masih murni ya. Karena pada akhirnya memang pikiran bawah sadar kita yang akan kayak semacam mesin menggambar realita kita ya. Ya, jadi ya sudah gitu. Bagaimanapun juga dijalani saja semuanya sampai nanti kamu tuh akan nemu kok bahwa oh ternyata maknanya begini ya. Kamu akan bersyukur kepada hari ini bahwa dia meninggalkan kamu atau kalian berpisah itu sudah yang the best, sudah yang terbaik gitu loh ya. Sudah terbaik memang begitu. Mungkin saat ini memang rasanya sakit dan kamu nggak mengerti, tapi one day kamu akan bersyukur, berterima kasih dan mengerti puzzle-nya. Sekarang puzzle-nya belum utuh, besok puzzle-nya utuh ya. Oke, dan kita mau lihat readingan ini ditujukan buat siapa aja. Ini bisa salah satunya, bisa sionya aja atau zodiaknya ya. Ada sio tikus di sini tahun kelahiran 728496. Ada Gemini, alah. Genit apa sih Bunda? Ada yang marah dong gitu. Dibikin-bikin. Hello buat yang marah, please have a little more sense of humor. Sedikit bercanda dong, hidup tuh jangan tegang amat gitu ya. Kemudian di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Aquarius. Ada Sio Naga tahun kelahiran 7688 2000. Ada Leo. Ada Sagittarius, Aries, Leo. Wah, Leo ini kuat, strong energinya ya. Oke. Dan ada Scorpio. Oke. Ada Sio Ayam tahun kelahiran 8193 2005. Ada Sio Babi tahun kelahiran 718395.
Ada Sio Kelinci tahun kelahiran 758799. Ada Sio Macan tahun kelahiran 748698. Oke, sekarang Bunda mau tarik untuk inisialnya ya. Inisial yang ditangkap di readingan kali ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ada Y Yengki, ada E Eko. Untuk E Eko energinya cukup kuat. Ada K Kilo, ada E Romeo, dan ada G Gajah. Ada Q Quebec. Untuk E Romeo energinya cukup kuat. Ada F Fanta. Ada J Jakarta. Ada S Susu. Ada B Bravo. Ada Z Zulu. Ada X Extra. Ada Enona. Ada M Mama. Untuk X Extra energinya cukup besar. Emang ada yang namanya X? Xavier gitu kali ya. Ada J Jakarta. Ini untuk J juga energinya cukup besar ya. Ada V Vivo. Dan terakhir ada T Tango. Oke, kayaknya tidak terlalu banyak yang resonate dengan readingan kali ini ya, karena inisialnya juga sedikit yang keluar. Well, oke kesayangan, kalau misalnya ini adalah cerita tentang kamu, resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya, Alejandro. Namun kalau misalnya kamu nggak ada budget, tungguin Bunda live di YouTube ya, ada tulisannya free reading. Nah, silahkan mau begitu Bunda live, langsung tulis pertanyaan kapan Bunda live-nya, suka-suka Bunda. Karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Well, oke kesayangan, tetap happy, tetap ceria selalu, tetap tersenyum dan bersyukur. I love you, bye-bye.